Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rianda Afriza dengan NIM 2215111029 sebagai perwakilan kelompok 7 dari aplikasi pemesanan tiket bioskop yaitu Cinemify. Oke, selanjutnya perkenalkan juga rekan-rekan saya yaitu Fatia Kurota ini dengan NIM 2215111029 dan juga Aulia Nurul Fauzia dengan NIM 2215111005. Cinemify, Cinemify itu apa? Cinemify merupakan aplikasi yang dirancang untuk melakukan pemesanan tiket bioskop. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan melakukan pemesanan tiket bioskop secara praktis dan efisien tanpa perlu mendatangi langsung lokasi bioskop. Seperti itu. Oke. Untuk fitur dalam aplikasi Cinemify ini, kita dibagi menjadi dua role ya. Jadi yang pertama itu ada user. User itu bisa mengakses lihat daftar film, lihat profil film, dan pemesanan tiket. Dan untuk admin, itu input data film, mengelola pesanan tiket, dan pembayaran. Serta satu lagi itu pengaturan akun. Jadi kalau misalnya nanti ada user yang login, itu bisa dilihat dan diedit oleh eh, admin seperti itu. Dan juga yang lainnya itu yang pasti login, register, dan juga logout. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau coba demoin ya. Pertama-tama kan tadi udah dijelasin fiturnya tuh ada dua role juga. Kita masuk ke admin aja dulu ya. Nah, jadi di admin itu eh, ada fitur-fitur seperti ini. Yang pertama ada data akun. Karena akunnya itu belum apa namanya? Ada kita belum bikin tadi. Jadi belum ada gitu. Coba kita bikin aja kali ya. Misalnya Budi selesai. Oke. Nah, sini kalau untuk user, kalau misalnya login itu langsung ke halaman dashboard seperti itu. Kita coba logout dulu ya. Kita masuk lagi ke admin. Nah, kita coba lihat di data akun. Nah, udah ada ya Budi Gmail. Nah, gitu. Nah, di sini juga eh, admin itu bisa mengelola akun gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, fitur di admin ini eh ada lagi. Ini tuh buat masukin film ya teman-teman. Nah, di sini One Piece. Coba di sininya tanggal 15 coba ya. Genrenya action. Ratingnya kita kasih 5. Deskripsinya eh tak asal aja teman-teman ya. Film bajak laut. Nah, itu aja. Sorry. Nah, udah kesimpan ya di sini juga. Nanti itu ini tuh bakal dijadiin untuk apa namanya? Untuk eh di dashboard pengguna ya teman-teman. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya untuk di admin itu ada tiketing juga dan sama pembayaran
tiket dan juga histori pembelian seperti itu. Nah, kita coba ke pengguna lagi ya. Karena tadi, oh kita coba masukin filmnya lagi deh. Ini coba ya. Moving. Ini rilis tanggal 16 coba. Genrenya action, romance. Ratingnya 5. Deskripsinya kita salah aja yang ini. Kita masukin satu lagi. Oh, ini kan pembeliannya tuh kita nggak pakai. Jadi emang di sini tuh belum di hide-hidein. Jadi di sini tuh yang tiket ini tuh sebenarnya nggak ada gitu, nggak kita gunain juga. Nah, kita coba tambah film lagi ya. Naruto, tanggal 15. Action, 5, Naruto. Oke, karena kita ini tadi udah kita bikin 3, kita tes di sini. Kita masuk ke tadi yang 2D. Coba kita masuk. Nah, oke, sini udah ada film-film yang tadi kita udah input ya dari adminnya. Nah, jadi tinggal si pengguna itu memesan tiket yang tadi One Piece waktunya misalnya jam 12.00 AM ya. Terus untuk tanggalnya kan tadi sekitaran tanggal 15, 14, 16 ya. Kita coba 18. Row kursinya ini kan eh, kita di coba ya. Seat kursinya itu kita batasin sampai 10 aja gitu. Jadi kita coba maksimal 10 coba ya. Lanjut ke pembayaran. Jumlah tiket 1, 2, 3, 4 sampai 10 karena satu row itu isinya 10 eh, apa namanya? Kursi. Jadi kita batasin sampai 10. Nah, satu aja deh guys. Soalnya kita masih terbatas, jadi jumlah tiket itu masih harus beli satu-satu gitu. Jumlah pembayaran berarti 50.000 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya di sini juga udah bisa log out juga. Nah, seperti itu. Ini yang selanjutnya bakal akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Kurotaini Yuner dengan NIM 715 11009. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip GRAPS. Prinsip GRAPS merupakan suatu prinsip atau pedoman yang dirancang untuk membantu dalam desain perangkat lunak yang berorientasi objek. Prinsip GRAPS membimbing pemodelan objek dan pengorganisasian tanggung jawab dalam sebuah sistem. Prinsip GRAPS itu memiliki 9, yaitu informasi expert, creator, controller, low coupling, high cohesion, polymorphism, pure fabrication, indirection, protected variance. Untuk aplikasi kami sendiri, prinsip GRAPS yang digunakan yang pertama adalah information expert. Dalam pembayaran controller, bagian store-nya, objek pembayaran itu bertanggung jawab untuk menyimpan data-data pembelian baru, yang dimana hal ini sesuai dengan prinsip informasi expert karena pembelian memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menangani operasi pembelian tersebut. Nah, yang kedua itu ada kreator. Dalam film controller at store, objek film digunakan untuk membuat intensitas objek baru dari model film, yang mana hal ini sesuai dengan prinsip kreator.
karena objek film controller bertanggung jawab untuk membuat objek film baru. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Uli Nurul di sini akan menjelaskan tentang prinsip 9 Grabs yang akan melanjutkan pembahasan teman saya yaitu Fatia. Nah, pertama itu ada controller, di mana dalam aplikasi kita ini terdapat film controller yang berfungsi sebagai controller yang menanggapi permintaan dan berkoordinasi dengan model film. Jadi film controller ini intinya tuh kayak eh, dia tuh mengatur tentang eh, film yang dalam aplikasi ini, di mana biasanya dalam film controller ini berisi tentang update film, insert film, dan hal lainnya. Nah, untuk yang kedua itu ada low coupling. Low coupling itu dalam aplikasi kita ini terdapat data table pada film controller at index yang dimana ini tuh merupakan prinsip low coupling, di mana logika tampilan terkait dengan data terisolasi dengan baik. Data table ini berhubungan dengan Yajra database. Kemudian yang ketiga yaitu high cohesion, di mana pada tiket controller dalam aplikasi ini terdapat metode create dan pembelian controller. eh, Metode create juga berkaitan dengan fungsionalitas pembuatan baru. Ini menunjukkan prinsip high cohesion. Nah, untuk selanjutnya itu ada protected variations, di mana dalam tiket controller method store, penggunaan validate data judul film yang kemudian digunakan untuk mendapatkan informasi film, mulai model film melakukan abstraksi antara data yang diterima dan bagaimana data tersebut diolah. Nah, ini pun termasuk protected variations. Kontribusi saya di dalam kelompok ini yang pertama adalah membuat CRUD pembayaran, membuat CRUD pemesanan, convert ke Excel, dan membuat Yajra table. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi saya dalam kelompok ini. Pertama-tama, saya itu di sini membuat data film dan juga data pembayaran bersama Fatia. Untuk itu kita lakukan demo saja sebagai admin. Nah, dalam film ini kita input misalnya film. Nah, dalam film ini terdapat kontrolernya kan. Nah, kontrolnya itu di mana dalam penggunaan kontrol ini saya sudah menggunakan exception di mana terdapat try catch-nya. Misalnya ini dalam menyimpan data film di mana jika berhasil maka akan menuju ke route film.films dan jika tidak berhasil maka akan return redirect back. Nah, di sini juga saya sekalian menggunakan logging di mana jika data yang saya inputkan film tadi itu berhasil, maka akan disimpan sebagai loggingnya info di mana film itu berhasil dibuat. Nah, untuk kemudahan dalam logging, karena dalam Laravel sendiri, menurut saya membaca logging dalam Laravel itu sulit, dibutuhkan eh, dibutuhkan sarana apa sih wadah yang tepat, maka dari itu saya tuh menggunakan log viewer. Nah, sebentar. Nah, ini udah dapat library-nya punya orang lain dari GitHub dan saya pun mengimplementasikannya dalam proyek saya kali ini. Nah, tadi misalnya kan saya sudah menginputkan itu data film Naruto. Nah, makanya di sini tuh lagi infonya itu berupa memberitahukan bahwa film tersebut berhasil diinputkan. Nah, gimana kalau misalnya kita itu salah input? Misalnya tuh terdapat data. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data dummy. Di mana dalam data dummy yang dikerjakan itu ada dalam tiga tabel. Yang pertama ada dalam film tabel, yang kedua ada dalam tiket tabel, yang ketiga ada pembayaran tabel. Di mana film dan tiket itu merupakan crude master dan pembayaran itu merupakan transaksi. Nah, untuk itu pertama kita buat film tabelnya. Nah, kemudian selanjutnya ke tiket table, kemudian selanjutnya ke pembayaran. Nah, sudah selesai. Untuk itu sekarang mari kita cek. Sebelumnya kita ini dulu, terus kita. Nah, langsung aja kita.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dummy yang telah digunakan tadi. Nah, dalam data film contohnya, di sini data dummy sudah muncul ya, di mana data-data tersebut random, tetapi tetap relevan, di mana judul film itu tipe datanya string, deskripsi itu string, kemudian genre itu string, kemudian rilis itu date. Namun, kekurangannya di sini dalam data foto masih tidak ada, karena saya juga belum menemukan cara bagaimana data dummy itu bisa didapat dari foto. Maka dari itu defaultnya saya masih nol. Kemudian untuk selanjutnya juga dalam data tiket. Nah, data dummy yang telah dipanggil tadi pun telah sesuai di mana dengan logisnya juga hanya berupa karakter. Kemudian selanjutnya dalam data pembayaran juga data-datanya sudah relevan di mana jumlah pembayaran berupa desimal, total harga berupa integer, jumlah tiket berupa integer, kemudian judul film berupa string. Nah, selanjutnya saya juga akan membahas tentang inheritance yang digunakan dalam aplikasi ini, di mana misalnya saya dalam membuat suatu blade menggunakan konsep inheritance di mana extend dari template lainnya itu pada blade. Misalnya ini pada layouts yang min. Nah, konsep inheritance ini membuat saya mudah menerapkannya karena cukup bermanfaat juga, sehingga kode yang saya tulis untuk kedepannya itu tidak terlalu banyak, maka dari itu digunakan konsep inheritance, yaitu dengan menggunakan extends.